TJS, tolong jangan serius. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi aneh tapi nyata. Ada tapi aneh gitu, Pak. Gimana nggak aneh? Ternyata ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba dicuri wewe gombel, Cok. Di mana kalian tahu kalau wewe gombel ini selama ini itu doyan pada anak kecil? Kalian salah semua, Pak. Sekarang ada zamannya bapak-bapak juga diminati oleh wewe gombel, guys. Jadi begini, guys ya. Posisi lagi di ruang tamu, pas ditinggal bentar oleh anaknya, bapak ini diduga diambil wewe gombel. Terjadi tragedi penculikan ini di ruang tamu, Pak anjing, di rumahnya langsung, guys. GG juga wewe gombel nih. Nanti gua akan melihatkan di akhir video ini, guys, bagaimana kondisi bapak ini setelah dibalikan oleh wewe gombel. Ternyata dia cuma dipinjam bentar gitu, Pak. Sekarang kita akan bahas dulu atau kita bacakan dulu tragedinya seperti apa, teman-teman. Yang nanya awal kejadian Bapak J, jadi ini anaknya ya yang mengalami gitulah, yang mengalami peristiwa ini. Awalnya duduk di ruang tengah. Nah, awalnya santai nih Pak di ruang tengah. Posisi Jubed nama orang, di kamar emak baru masuk habis pakein bapak baju. Jadi posisi bapaknya ini baru habis dipakaikan baju, Pak. Baru habis mandi mungkin. Emak terus masuk kamar beresi baju. Terus kakak saya keluar kamar mandi. Ditinggal nggak ada semenit. Nah, tragedinya cepat nih, Pak. Nggak ada semenit. Kenceng juga nih, gombel. Messi kalah jauh, anjing. Nggak ada semenit, hitungan detik, Pak. Ya Allah, GG juga nyulik orang hitungan detik. Goblok. Ditinggal nggak ada semenit. Langsung ke ruang tengah. Nggak lihat bapak dicari kemana-mana. Nggak ketemu. Ditinggal kamar mandi bentar, pas balik ke ruang tengah, bapak sudah nggak ada. Dicari kemana-mana pun tidak ketemu. Padahal nggak lagi main petak umpet, guys. Lagi nyantai. Nah, kok bisa? Panik, setelah itu dia panik. Akhirnya ya, si Jubed ini nyamperin warga untuk menyiarkan atau mengumumkan kalau bapaknya hilang. Diumumin di masjid, guys. Jadi diumuminnya bukan innalillahi, enggak. Kalian jangan salah sangka dulu, Pak. Diumumin hilang nih, guys. Kepada warga kampung yang melihat bapak ini gitu, Pak ya. Bukan innalillah, enggak. Belum, Pak. Belum meninggal. Astagfirullahaladzim. Belum, guys. Masih sehat. Jadi, itulah mengapa bisa warga masyarakat ini ikutan bingung juga, guys. Dari awal pengumuman ini, tiba-tiba kok bisa ngilang di rumah, kan aneh. Nah, lanjut. Alhamdulillah, orang geribik nih orang sana. Masya Allah pada datang terus pada kompak cari bapak. Nah, ditabuhi tuh, guys, kata orang warga-warga sana kan. Warga-warga desa dulu, kalau lu dicuri wewe gombel, kita menabuh kayak apa namanya tuh, untuk gini-giniin beras, gua lupa anjing, nampan ya, enggak, nampan yang kayak rajutan gitu, Pak. Ditabuh-tabuh ya sampai keliling-keliling kampung gitu, Pak. Sampai Tulang Kacang Lempuyang. Nah, itu daerah kampungnya dia lah. Ke sawah muter dicari nggak ada, udah dicari ke sawah nih, guys. Nah, pas Mang Salim nyari di Empang, Kang Kaji, jadi awalnya nggak ada, guys. Udah pernah dicari di Empang, awalnya nggak ada nih. Udah 3 kali nyari di sana. Nah, aneh nggak tuh? Terus dicari muter-muter di tempat Empang itu udah 3 kali baru ketemu. Bayangin, guys. Gimana ceritanya kalau ini beneran ya? Atau dia ngarang, gue juga nggak ngerti. Bisa juga kan ini si siapa namanya si Mang Salim ini ngarang, guys. Tapi ini kita percaya dulu aja. Jadi muter-muter 3 kali gitu, Pak. Dan ketiganya itu baru kelihatan itu si bapak ini, Pak. Yang pertama kosong, ya, zong dulu, ya. Kita lihat tirai kedua kosong. Yang ketiga baru ada isi nih. Bapaknya baru ketemu. Posisi bapak lagi sakit berdiri aja susah. Nah, jadi yang menambah aneh tragedi ini, guys. Bapak ini itu bisa dibilang udah nggak kuat berdiri ataupun jalan jauh apalagi, guys. Posisinya pakai baju aja dipakein gitu, Pak, bapaknya. Tapi bisa-bisa tiba-tiba ada di Empang, dan Empangnya ini nggak deket dari rumah, di sana lah, Pak. Kalau nggak ada yang gotong kan nggak mungkin bapaknya ini bisa jalan. Lanjut. Terus bapak diangkat dimandiin. Tahu nggak lur? Nah, ada lurnya nih, guys. Bapakku jalan kaki aja susah. Nah, ini yang gue bilang ya, nggak bisa jalan, mau berdiri aja susah. Itu nyampe ketemu Empang sampai lumpur semua badannya, ya Allah. Posisi perut diikat. Ini aneh lagi, guys. Posisi bapaknya ini perutnya diikat, Pak. Kaki tengah sampai kaki bawah diikat. Jadi setengah kaki diikat juga, Pak. Perut diikat juga. Ini tragedinya emang kayak penculikan anak dari penjahat gitu, Pak. Kayak bukan tiba-tiba yang diam di pohon gitu kesurupan, enggak, diikat, cowok. Anjir, GG juga ya. Gua kira selain teteknya gede nih gombel,
Ternyata juga GG menculik langsung ikat-ikat bapak-bapak, goblok. Bapak-bapak anjir. Kata bapak, nah ini kata bapaknya setelah diinterogasi guys. Ada yang ngerayu terus dibawa terbang. Ada yang ngerayu si bapak dibawa terbang gitu pak, layaknya Angling Dharma. Ya, layaknya Sun Gokong, terbang-terbang gitu guys. Di bawah ke pohon gimana? Terbang dibawa ke pohon-pohon besar. Terus dijatuhin di empang Kajipik. Nah, setelah muter-muter keliling-keliling kampung itu capek nih gombelnya nih kan. Capek juga anjing, bensin habis. Nah, dijatuhkanlah di empang, Pak. Kenapa bisa berlumuran lumpur? Karena posisinya dijatuhin gitu, peg. Jadi wajar kakinya berlumuran lumpur. Nanti deh gue liatin videonya. Ini mah perhatian nggak anak kecil aja. Ternyata orang dewasa aja bisa dibawa. Bener, Pak. Jadi walaupun titiknya gede, Pak, dia juga bisa terbang membawa orang segede itu, Cok. Bukan anak kecil doang. Ternyata tuh hoax, guys. Dulu orang bilang, lu masih anak kecil, nanti lu disembunyikan kolong wewe, disembunyiin di bawah tete. Enggak. Ternyata enggak, guys. Bukan gitu, Pak. Mainnya gotong, serem gotong anjing gini, Cok, bawanya sambil terbang. Ya begitulah, guys. Minta doa buat kesembuhan bapak saya, semoga panjang umur saya selalu, amin. Nah, seperti itulah teman-teman. Menurut kalian bagaimana ya? Menurut si Faturo22 lebih percaya si bapak kena penyakit skizofrenia. Kalian tahu nggak penyakit skizo itu guys? Kalau kalian memahami soal penyakit skizo ini, kalian setuju dengan si Faturo, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Kali ini kita akan lihat bagaimana videonya teman-teman. Ya Allah. Tuh guys. Ini udah riuh nih. Tuh. Jadi posisi bapak ini kita tulisan ya. Posisi bapak ini berlumuran lumpur dari pinggang ke kaki, Pak. Anaknya sudah nangis-nangis. Ya iyalah, orang tua anjir. Kayak gitu, Pak, tuh. Bener-bener kelelep lumpur, Cok. Bukan cuma biasa ini, kelelep ini, guys. Oh, ini tali buat ikatnya. Wah. Diikat pakai selang hijau anjir. Kayak latihan tentara ya. Oh, bentar. Oh, ini selang mau dimandiin. Sorry guys. I'm sorry guys. Ana sengaja kamu karena disegerahi sama mamaku. Ketemu di mama ini di. Tuh. Sekarang diangkat, dimandiin. Tuh, nggak bisa berdiri, Pak. Jadi benar kalian lihat sendiri guys, nggak bisa berdiri. Kalau dia skizo guys, dia kan harusnya bisa jalan ya. Kalau kena skizo, wah gua nggak ngerti sih guys. Ya Allah ini pandan. Ya Allah mamaku digawani siapa mama takang balong-balong. Ini bahasa apa gua nggak ngerti guys. Jadi begitulah tragedinya adik-adik. Jadi ya bapak ini sekarang sudah kembalikan ke rumah dan posisinya seperti video yang kalian lihat tadi. Menurut kalian guys, apakah kalian yang tim percaya kalau ini wewe gombel atau tim yang percaya kalau ini adalah penyakit skizofrenia? Kalian bisa kolom di kolom komentar. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Menurut kalian seperti apa? Ada penjelasannya kalau kalian paham. Nanti gua akan bacain dan bisa menambah wawasan buat gua guys gitu. Tapi ini menurut pendapat gua pribadi ya. Kalau memang bisa seperti gua pengen banget guys diculik nanti ketika Indonesia melawan Cina, Pak. Jadi gua turunin aja di GBK gitu. Mbak Gunti udah GBK turun dong anjing, terturun di lapangan. Nonton gratis. Ya begitu sih guys. Menurut gua ini ya bukan fenomena mistis, cuman bagaimana bisa terjadi gua nggak bisa jelasin, Pak. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin lu yang punya kapasitas lebih bisa komen di kolom komentar ya guys. Gua tunggu kolom komentarnya berisi komen-komenan yang positif. Thank you semuanya. Bye bye.